Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu ini. Walaupun sebagian di antara kita mungkin jarang ketemu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ini bukan jadwal saya gitu ya, bukan jadwal ana, tapi dalam rangka untuk ta'awun al-birri wa taqwa, saya diminta untuk menggantikan ya jadwal Ustaz Abdurrahman hafizahullah, sehingga kebetulan saya juga kosong pada malam hari ini. Maka saya menyempatkan waktu untuk berbagi-bagi ilmu dengan antum semua. Walaupun mungkin ada sebagian di antara kita pernah mendengar pembahasan ini, alhamdulillah mungkin diingatkan kembali. Dan jika ada sebagian di antara kita mungkin belum pernah mendengar pembahasan ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita mendapatkan ziyadatul ilm, tambahan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebatas nasihat untuk saya pribadi dan untuk antum semua, yang tujuannya adalah berusaha dan berupaya dalam rangka menjaga diri ataupun keluarga dari berbagai macam pengaruh buruk yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan nanti akan kita sebutkan di antara kiat-kiatnya, sehingga kita bisa mewaspadai bahwasanya terkadang di tengah-tengah masyarakat ada suatu kebiasaan, yang kebiasaan tersebut merupakan perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Akan tetapi realitanya kita dapati perbuatan tersebut memberikan pengaruh yang besar, khususnya kepada kaum muslimin. Sehingga bagi setiap muslim hendaklah berusaha untuk mewaspadai pengaruh-pengaruh tersebut yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kita ketahui, dan ini bukan perkara yang aneh bagi kita, bahwasanya pengaruh masyarakat tersebut ataupun bagaimana opini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu terkadang memberikan pengaruh pada amal perbuatan kita sehari-hari. Maka tidak heran terkadang perbuatan syirik itu begitu cepatnya yang biasa dilakukan oleh masyarakat kemudian diikuti oleh individu-individu manusia. Demikian juga pengaruh perkara bid'ah misalnya, ini terkadang mudahnya mempengaruhi manusia. Ataupun perkara-perkara kemaksiatan yang lainnya. Maka tidak heran kita dapati budaya-budaya yang tidak dibenarkan di dalam Islam seperti budaya barat
itu mudah sekali diadopsi oleh manusia, khususnya kaum muslimin, apalagi kaum muslimah. Yang intinya ketika mereka diingatkan, berbagai macam alasan mereka lontarkan. Mereka mengatakan, ya memang sudah seperti ini modelnya, memang sudah seperti ini trennya. Ada mungkin yang mengatakan, ya gimana lagi, kita ya harus mengikuti kebiasaan masyarakat. Jika tidak, nanti kita bisa dimusuhi, kita tidak punya teman, kita tinggal di mana? Ataupun berbagai macam jawaban yang mungkin muncul ya ketika disampaikan kepada mereka ini merupakan kebiasaan buruk, walaupun itu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mengerjakannya tidak satu dua, bahkan begitu banyaknya mayoritas orang mengerjakannya. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita sampaikan di sini juga, tidak hanya kita, tidak hanya di zaman kita sekarang ini yang pengaruh itu begitu derasnya, seperti satu aliran yang deras, seperti satu air bah yang deras menghanyutkan ya berbagai macam benda dan sampah-sampah terikut semuanya. Jangankan di masa dan di zaman kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan di dalam beberapa ayatnya atau nanti di dalam beberapa kisah yang akan kita bawakan, bagaimana orang-orang sebelum kita mereka juga ternyata mudah terseret oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang disangka oleh mereka ini adalah suatu kebenaran. Padahal itu sama sekali tidaklah kebenaran, tidak ada kebenaran sama sekali di dalamnya. Di antara contoh kisah yang bisa kita bawakan adalah kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa melakukan hijrah. Pindah. Ya karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan Fir'aun dan bala tentaranya pada saat itu. Bahkan kata para ulama tidak ada seorang rasul pun melainkan mereka telah melaksanakan hijrah. Enggak ada seorang rasul pun pasti mereka hijrah. Coba antum teliti dan antum lihat nabi siapa yang enggak hijrah? Nabi Ibrahim, yang gitu ya. Artinya rasul yang kita maksud di sini yaitu nabi ataupun rasul yang diutus kepada kaum yang telah berbuat kesyirikan. Maka mereka semua telah merasakan hijrah hatta sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Waraqah bin Naufal tatkala disebutkan tentang kejadian yang menimpa Nabi SAW, yaitu didatangi oleh Namus, tahu Namus ya? Jibril alaihissalam. Maka apa kata Waraqah bin Naufal? Bahwasanya kamu akan diusir oleh kaummu. Apakah mereka akan mengusir saya? Tidak ada seorang nabi pun sebelum kamu melainkan akan diusir oleh kaumnya. Hijrah maknanya. Maka Nabi Musa kita dapati juga melakukan hijrah pada saat itu. Dia harus pergi berangkat, bahkan sampailah ya satu kejadian yang sangat menakjubkan dengan sebab tongkatnya, akan tetapi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka terdesak di tepi lautan pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menggunakan tongkatnya, sehingga dengan izin Allah laut itu pun terbelah sehingga mereka pun bisa menyeberangi lautan dan sampai di seberang laut, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat atau tidak kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Terlihat kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan oleh Bani Israel yang ikut bersama Nabi Musa pada saat itu. Tapi lihat di dalam surat Al-A'raf ayat yang 138. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana kisah Bani Israel ini yang baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat Al-Baqarah Allah taala berfirman, ya, wa idz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami belah laut itu untuk kalian. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-138 di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa jawazna bani Israil al-bahra, dan kami telah menyelamatkan Bani Israel sehingga sampailah mereka ke seberang lautan. Mereka tidak ikut hanyut, tidak ikut tenggelam di dalam lautan tersebut. Kami telah menyelamatkan Bani Israel, artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada Bani Israel. Sehingga banyak kita dapati dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru nikmatallahi
Wahai Bani Israel, ingat nikmat Allah, ingat nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kalian dibandingkan yang lainnya. Dan kita ketahui bahwasanya Israel ini adalah nama lain dari Nabi siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel pada saat itu. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra, telah kami selamatkan Bani Israel sampai ke seberang lautan. Falamma atau ala qaumin, ya, fa'atau ala qaumin, afwan tidak ada falamma, ya, fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum, maka setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke lautan, mereka pun melakukan perjalanan. Ya, melakukan perjalanan. Nah, tiba-tiba mereka singgah di suatu kaum, di satu masyarakat yang kebiasaan masyarakat di situ apa? Yaqufuna ala asnamin lahum, suka iktikaf di sisi berhalanya, yaitu nyembah berhala intinya. Yaqufuna, ya ini iktikaf, mendiamkan diri di dekat berhala, di sekeliling berhala. Jadi tatkala mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun melewati satu masyarakat yang masyarakat itu kebiasaannya nyembah berhala, asnam. Yaqufuna ala asnamin lahum. Tapi apa yang terjadi? Lihatlah, begitu cepatnya kebiasaan satu masyarakat merubah satu kaum yang lainnya, padahal mereka telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melihat bagaimana kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata mereka? Qalu, mereka pun berkata, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini perkataan mereka. Ya Musa, buatkanlah kami satu Tuhan sebagaimana mereka ini punya banyak Tuhan. Qala Musa, maka berkatalah Nabi Musa pada saat itu, ya, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini kaum yang jahil. Sesungguhnya kalian ini orang-orang yang jahil, kaum yang jahil. Tapi lihat, yang menjadi inti pembahasan kita adalah bagaimana mudahnya manusia itu terpengaruh dari kebiasaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Padahal kebiasaan itu adalah kebiasaan yang buruk. Tapi begitu cepatnya merubah seseorang, padahal mereka telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melihatnya, menyaksikannya. Kita saja, ya, kalau kita ditanya, gimana kalau seandainya melihat laut itu terbelah? Begitu ya, Masya Allah. Tapi itu tidak, ya, membuat mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam memegangi agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau mungkin dengan bahasa kita, ya, apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa ataupun Bani Israel pada saat itu, ya, bahwasanya ya Musa ij'al ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, buatkanlah kami satu Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Karena mereka mungkin melihat ini cara ibadahnya kok agak keren gitu ya, baru ini, model baru ini. Kita kok beribadah kok gitu-gitu aja, agak keren gitu ya. Masya Allah, ini model baru ini. Ya Nabi Musa buatkan ini model baru nih kayak gini, gitu ya. Biasa seperti itu, mode itu mudah sekali mempengaruhi manusia. Makanya lihat sekarang cara model berdakwah, cara model beribadah itu bermunculan baru semua, model baru semuanya. Kenapa? Terkesan jenuh, bosan kok sholat aja. Cari dong yang lebih baru lagi, kan gitu ya. Jadi ada inovasi baru gitu. Kita kan punya, Allah menganugerahkan akal kepada kita. Kenapa kok ibadah gini-gini aja? Ya ini kuno gitu ya. Ini kan dulu seperti ini. Masya Allah. Jadi seperti itu model, sampai masalah ibadah saja ada model yang mempengaruhi. Sehingga tidak merasa sabar, kan gitu ya, dengan apa yang sudah diwariskan oleh nabinya sendiri. Muncullah di sana kebid'ahan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini satu contoh. Padahal kalau kita mengetahui, pada saat itu ada nabi enggak di tengah mereka? Ada nabi di sana, ada rasul. Bahkan ditampakkan, ditunjukkan mukjizat, ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah mudahnya manusia terpengaruh. Ada nabi. Lalu bagaimana di zaman kita sekarang ini, nabi kita enggak ada lagi. Nabi Muhammad SAW tidak ada, tidak hidup di tengah-tengah kita saat ini.
Pantaskah Anda mengatakan bahwasanya nggak mungkin kita terpengaruh? Kemudian kisah yang lainnya, akhwan fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an, itu kisah yang dicantumkan oleh para ulama di dalam pembahasan tauhid, ya, bagaimana riwayat dari Abu Waqid Al-Laitsi pada peristiwa perjalanan menuju perang Hunain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Abu Waqid Al-Laitsi menuturkan di sana bagaimana, ya, orang-orang yang berangkat pada perang Hunain itu adalah kebanyakannya, mayoritasnya hudatsa'u ahdin bil kufur, orang-orang yang baru saja memeluk Islam. Artinya umumnya adalah orang-orang awam. Karena perlu kita ketahui, perang Hunain itu terjadi setelah terjadinya Fathul Mekah, ya, ba'da ghazwatil Fath. Sementara Fathul Mekah itu kan terjadi pada 8 Hijriah, kan gitu ya, tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Nah, perang Hunain itu pada 8 Hijriah juga, akan tetapi bulan Syawalnya. Jadi masih baru selesai perang, kan gitu ya, baru selesai Fathul Mekah, menaklukkan Mekah, terjadi lagi peperangan perang Hunain. Adalah ini perang tandingan balasan. Makanya didapati setelah perang Hunain ini, disinilah banyak didapati orang-orang yang musyrik yang sudah memeluk Islam, mereka pun memecahi berhala-berhala pada saat itu. Mereka pecahi semua berhala. Ya, jadi semakin banyak orang yang beriman setelah perang Hunain. Walaupun awalnya pada perang Hunain tersebut, awalnya kaum muslimin kalah. Kemudian menang lagi, kemudian kalah, kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pada saat itu jumlah kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir itu lebih banyak jumlahnya kaum muslimin. Kaum muslimin pada saat itu kurang lebih jumlahnya 12.000 orang. Ya, 12.000 orang. 2.000 diantaranya dari kalangan muhajirin, sementara 10.000 dari kalangan ansor pada saat itu. Jadi 12.000 orang, sementara jumlah orang-orang kafir itu lebih sedikit. Tapi dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertamanya, walaupun akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah khusus, ya, menurunkan satu ayat yang menerangkan tentang kejadian Hunain dalam surah At-Taubah itu. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Dikata Allah, sungguh Allah telah banyak memberikan kemenangan kepada kalian pada banyak peperangan, mawatina katsirah. Pada banyak peperangan Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian. Ingat waktu perang Hunain, ketika kalian merasa ujub, kalian merasa bangga, merasa sombong dengan banyaknya jumlah kalian, padahal nggak ada harganya sama sekali untuk kalian. Maka intinya yang memenangkan dan mengalahkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak masalah dengan jumlah, tapi yang kita masalahkan siap enggak kita dengan keimanan dan kekuatan kita. Lihat mereka tidak siap dengan keimanannya. Makanya Abu Waqid Al-Laitsi mengisahkan ketika perjalanan menuju Hunain, menjadi syahid kita di sini. Ya. Bagaimana perang Hunain itu dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai, ya, wallaitum mudbirin wa daqat 'alaikumul ard. Bumi ini yang luas bima rahubat terasa sempit bagi kalian karena lari tunggang langgang semua. Lari keceran. Mereka lemparkan senjata mereka, lari. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan pada saat itu, kan dikira Nabi sudah meninggal waktu itu, ya, sudah tewas. Rasul mengatakan, ana Muhammad. Ya, ana Muhammad. Saya Muhammad. Berteriaklah Ibnu Abbas pada saat itu juga, ya, bahwasanya Rasulullah SAW la yazalu hayyan. Nabi Muhammad masih hidup. Akhirnya mereka pun bersatu kembali, mengambil kembali, akhirnya mampu merebut kemenangan kembali. Ya, tapi sempat, ya, wallaitum mudbirin, sempat lari mereka semua. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin dan menurunkan junud, ya, junudullah, jundun min junudillah, diturunkan oleh Allah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, lam tarauha, kalian enggak lihat dia. Siapa itu? Para malaikat. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Nah, peristiwa perjalanan mereka menuju perang Hunain, karena perang Hunain itu salah satu lembah, nama lembah gitu ya. Wadi Hunain. Yang tepatnya letaknya antara Mekah dan Taif, yaitu Hunain. Nah, ketika mereka menuju ke sana, ya, mereka menyinggahi satu perkampungan masyarakat yang kebiasaan masyarakat musyrik, ya. Jadi mereka menyinggahi satu perkampungan musyrikin. Kebiasaan orang-orang musyrik pada saat itu,
adalah berdiam diri di bawah pohon bidara. Dan tidak hanya itu, di bawah pohon bidara tersebut mereka berdiam diri dan mereka pun menggantungkan pedangnya di pohon bidara tersebut. Ini kebiasaan mereka. Dalam rangka apa? Supaya pedangnya itu kuat kan gitu ya. Gitu ya, biar bisa punya kekuatan gaib. Sekali tebas 1000 yang tewas. Gitu ya. Kalau kita sekarang kan sekali pukul, mental belum sampai gitu ya. Gitu. Mental. Nah, itu seperti itu mereka berdiam diri di bawah pohon bidara, gantungkan pedangnya, sehingga mereka menamakan Zatu Anwat. Ya, nata yanutu itu kan artinya menggantung. Mereka sebut Zatu Anwat karena ada tempat menggantung-gantung pedangnya. Nah, lewatlah kaum muslimin pada saat itu. Spontanitas saja mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan kami Zatu Anwat. Tuh, mereka tuh punya Zatu Anwat, kok kita enggak punya sih? Enggak keren, biar pedang kita bisa ikut gantung juga gitu ya. Biar keren. Maka terkejut Rasulullah. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Subhanallah. Dan lain Rasulullah bertasbih, Subhanallah. Innaha sunan qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Apa yang kalian katakan itu seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Itu tadi ayat tadi. Ya Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Dan maksud dan syahidnya dalam pembahasan ini, kita lihat bagaimana kaum muslimin pada saat itu. Masih ada enggak Rasulullah di tengah-tengah mereka? Ada, ikut bersama mereka. Dan beliau yang mengepalai rombongan Hunain pada saat itu, pasukan Hunain. Tapi lihat, cepatnya mereka terpengaruh dengan satu kebiasaan masyarakat. Nah, ikhwan fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ya, maka dari dua kisah ini cukup kita cukupkan dua kisah ini, bisa kita dapati ya satu faedah bahwasanya umumnya manusia begitu ya, sangat mudah terpengaruh dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang banyak. Ini merupakan kejadian yang tidak hanya pada saat ini, bahkan sudah terjadi di masa lalu, di masa lampau. Akan tetapi yang terpenting bagi kita semua, bagaimana kita berupaya untuk menjaga diri, mewaspadai pengaruh-pengaruh masyarakat tersebut, baik itu yang bersifat kemaksiatan ataupun yang bersifat kebid'ahan, apalagi yang bersifat kesyirikan, walaupun contoh yang kita bawakan berkaitan dengan kesyirikan. Jangan kita merasa puas bahwasanya hari ini kita tidak mungkin tertimpa oleh perbuatan syirik. Enggak mungkin saya terkena kesyirikan. Kan syirik itu ya buat sesajen gitu saja, kan begitu ya, ataupun nyembah berhala. Jangan kita merasa puas. Ya, jangan kita merasa puas dengan apa yang kita dapati bahwasanya kita tidak terkena oleh kesyirikan. Coba lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana rasa takutnya kepada kesyirikan. Di dalam surat Ibrahim itu ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengisahkan dan menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim. Orang yang berdoa itu kan bisa kelihatan dari kalimat doanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idz qala Ibrahim, ya, Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Ini satu. Ya, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan jauhkan diriku serta anak-anak keturunanku dari perbuatan kesyirikan. Lihat, Nabi Ibrahim menggandengkan satu tempat, satu daerah atau satu negeri yang aman digandengkan dengan jauhnya dari syirik. Maka ambil faedah doa, ya, ilmu dari Nabi Ibrahim ini, bahwasanya satu negeri itu tidak bisa didapati satu negeri itu aman kalau masih ada kesyirikan di dalamnya. Kalau masih ada kesyirikan di dalamnya. Maka ini yang paling utama, menjauhkan manusia dari perbuatan syirik. Karena tidak bisa dikatakan negeri aman sementara masih ada kesyirikan di dalamnya. Akan terjadi begitu banyak kekacauan. Kenapa? Karena negeri tersebut bukan negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih ada orang-orang yang beriman di dalamnya, begitu ya. Bukan berarti kita ingin mengkafirkan satu negeri, bukan. Tapi masalahnya keamanan tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan menjauhi kesyirikan. Dan lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim khawatirnya dia dengan kesyirikan. Walaupun kita ketahui bagaimana Nabi Ibrahim itu sampai para ulama menggelari dia adalah pendekar tauhid, kan begitu ya. Karena saking semangatnya dia dalam membela tauhid.
menjauhkan mereka dari syirik. Bagaimana peristiwa pertandingan yang terjadi perdebatan yang terjadi antara Ibrahim dan kaumnya ketika dia melakukan satu aksi dengan memecahi berhala-berhala tersebut, dipecahi berhala-berhala tersebut, diletakkan alat pemecah itu atau kapaknya di berhala yang paling besar, sampai-sampai dipanggil Nabi Ibrahim. Qalu, berkata kaumnya, ya, afa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang telah melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Maka berkatalah Ibrahim, ya, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Loh, bukankah yang berhala yang besar ini yang telah melakukannya? Begitu ya. Jadi ini yang berhala yang besar ini yang melakukan, yang memecahkan itu, yang mengancuri berhala-berhala yang lainnya. Fas'aluhum, ya, in kanu yantikun. Coba tanya itu berhala yang paling besar itu, kalau memang dia bisa bicara, coba tanya, siapa yang mecahi yang kecil-kecil ini? Ya, coba tanya itu berhala yang besar. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim ini langsung marah gitu ya. Marahlah mereka. Kenapa? Karena farajau ila anfusihim. Mereka pun berusaha untuk melihat diri mereka. Aduh, malunya ini gimana membantah hujahnya Nabi Ibrahim ini gimana? Kalau kalian nggak percaya ya tanya sendiri berhala yang besar itu. Kalau memang berhala kalian bisa bicara, coba tanya. Ini kan merasa malu ini kan. Oh, gawat ini, masa kita disuruh nanya berhala. Berhala kan nggak bisa ngomong, tapi ini Tuhan kita ini. Ini Tuhan kita ini. Makanya disitulah kemarahan mereka. Ya, disitulah kemarahan mereka. Sehingga mereka pun mengatakan harrikuhu unsuru alihatana. Bakar ini, bakar ya Ibrahim. Ya, ayo kita tolong Tuhan-Tuhan kita tolong. Ini biasanya kan begitu ya. Satu kebiasaan satu masyarakat yang mungkin kalah dalam berargumentasi kan begitu ya, tidak bisa membawakan hujah ataupun alasan, biasanya ya memprovokasi masyarakatnya. Ya, hancurkan. Ya seperti itu memang, dan ini terjadi kepada Ibrahim. Bakar dia. Kan begitu ya. Bakar dia. Ayo kita bela Tuhan kita bela Tuhan kita. Maka mereka pun mengumpulkan kayu-kayu pada saat itu. Bahkan disebutkan kalau seandainya para wanita yang sakit bisa jalan pada saat itu, ikut mengumpuli kayu bakar, karena tidak didapati pada saat itu tumpukan kayu bakar yang sebesar itu. Dinyalakan apinya dan dilempar Nabi Ibrahim ke dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya dengan kekuatannya, dengan ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluk-makhluknya. Api itu makhluk Allah. Kulna, kami pun berkata, ya nar kuni bardan salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya Allah Rabbun nar, kan gitu ya, yang menciptakan api. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah di sini Allah menyebutkan bardan, salaman, digandengkan dengan salaman. Kalau seandainya salaman ini enggak difirmankan oleh Allah, maka Nabi Ibrahim pun akan tewas. Kalau seandainya Allah cuma mengatakan ya nar, ya kuni bardan ala Ibrahim, jadilah engkau dingin ya untuk Nabi Ibrahim, maka apa kata Ibnu Abbas? Ya, kalau seandainya kata salaman ini tidak ada, la adza Ibrahim barduha, niscaya Ibrahim pun akan tersiksa dengan dinginnya api. Tapi disebutkan dinginnya yang menyelamatkan, ya dinginnya sejuk kan gitu ya. Api itu menjadi dingin tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, pembelaannya terhadap ya agama Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi masyarakat pada saat itu Ibrahim sendiri. Dan kesyirikan pada saat itu terang-terangan jelas. Apakah di masa Ibrahim kesyirikan itu tersamar? Apakah kesyirikan di masa Nabi Ibrahim itu sembunyi-sembunyi? Terang-terangan. Bahkan beliau sendiri, bahkan bapaknya sendiri memusuhinya. Azar, kan gitu ya. Atau Tarih. Dalam riwayat yang lain disebutkan nama bapaknya Ibrahim adalah Tarih, atau dalam Al-Quran disebut Azar. Tapi tetap Nabi Ibrahim tidak mengikuti kebiasaan masyarakat yang menyembah berhala pada saat itu. Ya, padahal kesyirikan pada saat itu jelas dan nyata. Tapi lihat, Nabi Ibrahim masih merasa khawatir dan merasa takut terjatuhnya dia dan anak keturunannya kepada perbuatan syirik, yang itu mungkin kebiasaan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lihat Nabi Ibrahim, padahal syirik itu nyata di masanya, tapi tetap takut, merasa khawatir dengan kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kita di masa ini? Yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, asyirku fi ummati, ya, asyirku akhfa fi ummati min dabibin namal ala safa fil lailah az-zulma, ya, fil lailati zulma. Maka sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesyirikan di tengah-tengah umatku ini lebih samar dari seekor semut yang jalan di atas batu di tengah gelap yang malam.
itu kesyirikan di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Maka pantaskah kita merasa aman? Nabi Ibrahim di masanya syirik itu jelas, tetap dia merasa takut, berdoa kepada Allah supaya dirinya dan keluarganya, anak keturunannya dilindungi dari kesyirikan. Kemudian Rasulullah mensifati kesyirikan di masa kita. Lebih samar, kata Rasulullah, daripada seekor semut yang berjalan di atas batu kemudian di gelap malam. Kemudian mengatakan, aduh itu dakwah kok syirik-syirik terus. Emang adakah orang syirik sekarang? Emang ada perbuatan syirik sekarang? Memang seperti itu. Kesyirikan di zaman sekarang itu lebih samar. Orang-orang menyangka itu adalah perkara yang biasa, orang-orang menyangka itu perkara tauhid, itu perkara agama, padahal itu adalah kesyirikan. Dan orang yang melakukannya itu banyak, berstatus Islam lagi mungkin, kan begitu ya, berstatus Muslim lagi. Wal'iyadzubillah. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Bakar, ya, bahwasanya hati-hatilah dengan kesyirikan, hati-hatilah dengan kesyirikan, asyirk. Ya, fikum akhfa min dabibin namal, kata Rasulullah pada Abu Bakar. Kesyirikan di tengah-tengah kalian itu lebih halus daripada seekor semut yang berjalan tadi. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah yang namanya syirik yang nyembah berhala? Bukan. Maka berdoalah kepada Allah. Rasulullah mengatakan, awala adulluka idza fa'altahu, ya, awala adulluka ala syai' idza fa'altahu azhaba anka sighara syirki wa kibarah. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu, wahai Abu Bakar? Aku tunjukkan kepadamu sesuatu. Jika kamu mengerjakannya, niscaya ya akan menghilangkan dari dirimu kesyirikan, baik pun yang besar itu ataupun yang kecilnya. Apa itu, wahai Rasulullah? Rasul mengajarkan doa. Ya, doa supaya dilindungi dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku perbuat dan aku tidak mengetahuinya. Dan aku minta ampun kepadamu dari sesuatu atau dosa apa yang tidak aku ketahui. Tayyib, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berapa jam lagi waktunya? 5 menit lagi. Tayyib, 5 menit lagi. Berarti kita sebutkan di antara kiat-kiatnya, anu gitu ya, untuk menjaga diri kita, keluarga kita dalam rangka untuk mewaspadai bahaya dari pengaruh masyarakat, kan gitu ya, dari pengaruh bahaya masyarakat. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, tetaplah selalu dan senantiasa berusaha menuntut ilmu, hadir dan datang di majelis ilmu ataupun wasilah sarana apapun dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ini akan menyelamatkan kita. Lihat apa alasan Nabi Musa tadi ketika mendengar permintaan kaumnya dari Bani Israel. Apa jawaban Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian kaum yang jahil. Artinya kalau seandainya mereka seorang yang alim, kan gitu ya, orang yang berilmu, niscaya mereka tidak meminta seperti itu. Maka obat dari kejahilan adalah ilmu. Alim dan jahil ini dua hal yang saling bertolak belakang. Maka obatnya adalah ilmu, talabul ilm, menuntut ilmu, teruslah menuntut ilmu. Ya, kemudian yang kedua, kiatnya adalah ya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan tadi bagaimana doanya ya dari Rasulullah yang diajarkan kepada Abu Bakar. Perbanyaklah berdoa, ya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menunjukkan bahwasanya diri kita lemah di hadapan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita yang mungkin kita lakukan tidak sengaja dan tidak kita ketahui, padahal itu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang ketiga, berusahalah untuk mencari teman yang paling baik agamanya, bukan paling banyak duitnya. Paling baik agamanya, dan bukan pula yang paling tampan wajahnya, yang paling kuat tenaganya, bukan, tapi yang paling baik agamanya. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ya, al-mar'u atau ar-rajulu ala dini khalilihi, seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka coba perhatikan salah seorang di antara kalian, perhatikan, hendaklah salah seorang di antara kalian perhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Dan Rasulullah menggandengkan di awal dengan din, al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu berada di atas agama saudaranya. Perhatikan siapa jadi temannya, pilihlah teman yang paling baik agamanya. Yang terakhir nasihatnya, kan begitu ya, kiatnya adalah jangan cepat-cepat menghukumi bahwasanya apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah satu kebenaran, dan jangan pula terlalu cepat menghukumi apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah satu kebatilan. Tapi terkadang orang-orang umumnya menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh banyak orang itulah kebenaran. Belum tentu, ya, bahwasanya
yang namanya banyak itu pasti menang, belum tentu terbukti pada perang Hunain. Nah, demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Allah taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Ya, jika engkau ya Muhammad hanya mengikuti kebanyakan orang saja, itu yang menjadi barometer dan menjadi tolak ukur, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebatas nasihat yang bisa kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa diambil faedah dan ilmunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua sehingga kita benar-benar memiliki kekuatan dan tidak mudah terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau mungkin ada yang bertanya. Ada yang bertanya mungkin sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada saya nanya. Ya, saya nanya. Ibrahim berapa bersaudara? Nabi Ibrahim. Ayo antum, setahu antum. Nabi Ibrahim itu berapa bersaudara? Kan bapaknya Azar namanya, Tarikh. Nah sekarang Ibrahim itu siapa aja saudaranya? Berapa bersaudara dia? Saya sudah sebutkan 3 tadi ya. Udah bocor gitu ya. 3 bersaudara. Saudara yang lainnya namanya Nahur, yang lainnya Haron. Iya. Adapun Haron tadi saudaranya Ibrahim gitu ya. Ibrahim, Haron, Nahur. Haron ya, saudaranya Ibrahim, anaknya bernama Lut. Nabi Lut alaihissalam yang dikenal dengan kaum yang suka berbuat liwat, homoseksual. Makanya Ibrahim itu hampir sezaman dengan Nabi Lut, kan gitu ya. Terjadi perdebatan hujah antara Nabi Ibrahim kepada kaumnya Nabi Lut. Ya. Setelah Nabi Lut, enggak beberapa lama muncullah Nabi Syuaib. Kan gitu ya. Nah, demikian. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki istri 2. Siapa yang pertama? Sarah, kan gitu ya, Hajar, tapi yang duluan melahirkan adalah Hajar, yang melahirkan Ismail. Sementara Nabi Ibrahim masih berumur 86 tahun baru lahir Ismail. 14 tahun setelah besarnya Nabi Ismail barulah lahir siapa? Ishak dari Sarah, yang pada saat itu lahirnya Ishak, Sarah berumur 90 tahun dan Nabi Ibrahim 100 tahun umurnya. Nah gitu ya. Kemudian lahirlah dari Ishak tadi 2 orang anak yang pertama bernama Aisu ya, jadi orang-orang Romawi itu nasabnya ke Aisu ini. Nah gitu ya, dari Ishak. Kemudian setelah itu diikuti oleh Yakub ya, makanya dikatakan Yakub karena dari kata Aqobah. Aqobah itu kan mengikuti. Jadi setelah Isu lahirlah Yakub, yang nama lainnya adalah Israel. Dari Yakub tadi lahirlah 12 orang anak, yang salah satu dari 12 itu adalah Yusuf. Kemudian kita tutup ya di sini insyaallah. Sudah habis waktunya, Pak. Ya, nanti terus panjang nanti. Ya, itu sekilas informasi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua. Enggak ada yang bertanya ya. Saya yang tanya, saya sendiri yang jawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.